Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur sebab anugerah Tuhan selalu besar dan nyata dalam hidup kita. Saat ini saya rindu menyampaikan sedikit kebenaran renungan firman Tuhan kepada siapapun yang menyaksikan, menonton dan mendengarkan renungan ini. Saya akan membacanya di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tidak dapat menghargai besarnya anugerah kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita sampai kita terlebih dahulu mengerti bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu, saudara-saudara, adalah dihukum kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan banyak ayat-ayat yang menyampaikan bahwa neraka itu ada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah adalah sesuatu yang kita tuai atau yang pantas kita dapatkan, saudara-saudara. Karena kita adalah orang berdosa, dan kita telah berjalan dalam dosa, hidup di dalam dosa, menabur dalam dosa, maka kita akan menuai kebinasaan. Itulah yang pantas didapatkan oleh orang-orang berdosa. Kematian ini bukan sekedar kematian jasmani, di mana kita sakit atau mengalami sesuatu kecelakaan, lalu kita mati, lalu habis perkara. Tidak. Ini berbicara kematian kekal. Kematian kekal ini adalah di mana kita akan dihukum kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ini bukan saya buat-buat, tetapi ini adalah firman Tuhan. Nah, semua orang yang di luar Yesus, mereka akan dihukum kekal selama-lamanya. Kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa ada 3 jenis kematian. Kematian yang pertama adalah kematian rohani, di mana dalam hal ini kita putus hubungan dengan Tuhan. Ya, mungkin kita masih hidup, bergerak secara jasmani, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak ada lagi karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah kematian secara jasmani. Dalam hal ini, kita putus hubungan dengan kehidupan di dunia ini. Dan itu akan dialami oleh semua orang, siapapun dia. Siapapun dia, apapun strata sosialnya, dia kaya, dia miskin, terkenal dan tidak, muda, tua, semuanya akan mati, kata Alkitab. Jadi kematian kedua dalam hal ini, kita putus hubungan dengan kehidupan di dunia ini. Tetapi ada kematian yang ketiga, yaitu kematian di mana kita akan dihukum kekal selama-lamanya, di mana kita akan putus hubungan dengan hadirat Tuhan, dengan hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah hukuman kekal alias maut, di mana kita akan dihukum di neraka siang dan malam, saudara-saudara ya, bukan hanya 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, miliaran tahun, tetapi kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan dosa kita adalah di mana kita menyakiti hati Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu selayaknya lah kita menerima hukuman kekal selama-lamanya. Jadi ketika kita hidup dan berjinak-jinak dengan dosa, berjalan, berpikir dengan dosa, kita sedang menyakiti hati Allah yang Maha Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab berkata di dalam Roma 6 ayat 23 tadi, bahwa kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sungguh pun kita orang berdosa, dan sepantasnya lah kita ini akan menuju maut, akan menuju neraka kekal selama-lamanya. Tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari semua dosa-dosa kita. Itulah kasih Tuhan yang telah karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang Allah sudah kerjakan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Di mana di kayu saliblah kita yang putus hubungan dengan Tuhan, kita diperdamaikan dan dipersatukan kembali dengan Bapa di surga. Di kayu saliblah kita yang adalah orang berdosa ini, yang seharusnya mati selama-lamanya, kita diberi kehidupan kekal selama-lamanya. Di kayu saliblah, saudara-saudara, melalui karya Yesus di kayu salib, kita yang terkutuk, dan akibat kutuk itu penderitaan, sakit, penyakit, kemiskinan, dan berbagai-bagai bencana. Saudara-saudara, tetapi di dalam Yesus melalui karyanya di kayu salib, kita kutuk itu, di dalam Yesus kutuk itu diubah menjadi berkat. Saudara-saudara, sampai hari ini kasih karunia Allah masih nyata bagi kita manusia. Tuhan sangat mengasihi semua orang. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu semuanya. Ya. Tapi semuanya tergantung respon kita. Jika kita mau menerima dan meresponi kasih Tuhan, kasih karunia Allah yang besar, maka yakin firman Allah menjamin, barang siapa menerima Yesus, dia akan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dan saya yakin firman ini memberkati kita semuanya, dan mari kita meresponi, terimalah Yesus di hatimu, dan akuilah dosa-dosamu, dan saudara akan menerima hidup yang kekal. Amin.